Kania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof dan teman-teman, kami kelompok 5 ingin menjelaskan tugas tentang analisis covariance ANCOVA 2 faktor, di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Putri Puspita Ayu, Pak Abdul Aziz, dan juga Ibu Kania Ratnasari. Nah, yang pertama tentu kita harus tahu apa sih analisis covariance itu. Nah, analisis covariance ini merupakan penggabungan dari ANOVA dan juga regresi, di mana untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sambil mengontrol variabel covariat yang bisa mempengaruhi hasilnya. Apa tujuannya? Tujuannya tentu untuk meningkatkan akurasi estimasi dari efek perlakuan dengan menghilangkan variabilitas yang disebabkan oleh variabel lain, supaya gambaran yang kita dapatkan itu menjadi lebih jelas antara hubungan variabel independen dan juga dependennya. Nah, untuk evaluasi dari pengaruh perlakuannya itu tentu melibatkan lebih dari satu faktor, karena tadi juga kan ANCOVA-nya ANCOVA 2 faktor, jadi pasti lebih dari satu faktor dan juga memberikan wawasan tentang interaksi antar faktor-faktor tersebut dan juga variabel covariatnya. Nah, bagaimana pentingnya ANCOVA ini dalam penelitian? Yang pertama, ini memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel pengganggu yang bisa mempengaruhi hasil sehingga meningkatkan validitas internal dari studi yang dilakukan. Tentu kita ingin validitas kita, penelitian-penelitian kita itu tinggi gitu ya. Jadi ANCOVA ini bisa meningkatkan validitas internal dari studi yang kita lakukan. Nah, dengan menggunakan ANCOVA, kita juga bisa memperoleh estimasi yang lebih akurat mengenai efek perlakuannya untuk mengambil keputusan basis data dan juga memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan atau praktiknya. Nah, untuk analisis interaksi antar faktornya, itu juga ANCOVA ini memungkinkan untuk analisis interaksi antar faktor yang berbeda, di mana memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana variabel independen ini berinteraksi dengan variabel covariat dalam mempengaruhi variabel dependennya. Sebelumnya di kelompok yang lain kita sudah belajar juga tentang ANOVA. Lalu apa bedanya sih variabel ANCOVA dengan ANOVA gitu ya? Nah, dalam ANCOVA ini itu dan ANOVA itu sama-sama digunakan untuk membandingkan rata-rata antar kelompok sebetulnya. Nah, namun dalam ANCOVA kita perlu mengintegrasikan variabel covariat untuk mengontrol variabilitas yang tidak diinginkan. Sementara ANOVA itu kita hanya fokus pada perbandingan rata-rata tanpa mempertimbangkan variabel lain. Bagaimana estimasinya, akurasi estimasinya? Nah, kalau ANCOVA itu variabel variatnya diukur dan dibentukkan dalam model untuk meningkatkan akurasi, sedangkan ANOVA itu tidak memperhitungkan variabel tersebut. Jadi hasilnya kurang tepat kalau ada faktor pengganggu. Nah, untuk kesesuaian desain eksperimen yang ANCOVA itu lebih cocok bila digunakan dalam eksperimen yang lebih kompleks dengan beberapa faktor dan juga variabel pengganggu. Sementara ANOVA itu sifatnya lebih sederhana dan lebih sering digunakan dalam situasi di mana asumsi independensi dan homogenitas itu terpenuhi tanpa perlu kontrol tambahan. Nah, kapan sih ANCOVA ini digunakan? Ada banyak sebetulnya beberapa penelitian yang menggunakan ANCOVA. Misalnya di bidang pendidikan, ANCOVA ini bisa digunakan untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran baru misalnya dengan variabel kontrolnya latar belakang pendidikan siswa, lalu tingkat kecerdasan, sehingga peneliti bisa lebih akurat menilai dampak dari metode belajar tersebut. Lalu misal di bidang kesehatan. Nah, kalau di bidang kesehatan, ANCOVA ini bisa kita gunakan untuk melakukan analisis data dari percobaan klinis.
variabel kontrolnya diantaranya adalah faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin pasien gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai variabel kontrol, sebagai alat evaluasi efek pengobatan baru misalnya terhadap tekanan darah. Nah, karena kita di ilmu manajemen gitu ya, berarti ANCOVA ini juga tentu bisa digunakan dalam ilmu manajemen, misalnya dalam penelitian di manajemen pemasaran. ANCOVA bisa digunakan contohnya untuk melihat pengaruh bagaimana sih strategi iklan terhadap penjualan produk. Apa variabel kontrolnya, misal musim dan promosi yang sedang berlangsung, sehingga kita bisa tahu nih wawasan yang lebih jelas tentang efektivitas dari masing-masing strategi. Ini variabel dependen dan independen sudah bukannya bukan ya? Masih sudah bukan ya? Masih Bu Putri. Oh, masih saya. Oke. Nah, variabel dan dependen dan independen ini eh, untuk variabel dependennya itu dua faktor variabel yang diukur untuk menentukan efek dari perlakuan atau intervensi, hasilnya dipengaruhi oleh variabel independen serta variabel kovariat yang dikontrol dalam analisisnya. Sementara variabel independennya itu yang diteliti untuk melihat pengaruhnya gitu ya. Faktor yang diteliti untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Apa nih faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan variabel dependennya ini berubah? Pemahaman perbedaan variabelnya tentu yang paling berbeda gitu ya diantaranya adalah untuk merancang penelitian dan juga menganalisis data sehingga kita bisa melihat model statistik yang tepat serta interpretasi dari hasil analisisnya. Nah, untuk kovariatnya sendiri gitu ya, apa sih peran dari variabel kovariat ini? Yang pertama sebagai alat untuk kontrol dari variabilitas yang tidak kita inginkan. Nah, kenapa kita perlu mengontrol ini gitu ya supaya kita bisa melihat keakuratan tadi, melihat keakuratan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengurangi noise dalam datanya. Lalu yang kedua, peran dari variabel kovariat ini itu adalah identifikasi interaksi antar faktor-faktor di mana bisa membantu kita untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana variabel tersebut saling mempengaruhi dalam hasil penelitian. Yang ketiga adalah meningkatkan kekuatan statistik ya, di mana dengan mengurangi variabilitas yang tidak relevan tadi, tentu kita bisa mendeteksi efek perlakuan yang lebih kecil seperti apa sehingga bisa meningkatkan hasil penelitian kita, akurasi dari hasil penelitian kita. Yang asumsi dalam ANCOVA sudah bukan ya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Kania. Iya, terima kasih Bu Putri. Selanjutnya adalah terkait asumsi. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang langkah-langkah untuk menganalisis menggunakan ANCOVA, perlu diketahui dulu nih asumsi-asumsi dalam ANCOVA. Yang pertama ada asumsi normalitas. Nah, asumsi normalitas ini kita mengharuskan bahwa distribusi residual dari model ANCOVA ini harus mengikuti distribusi normal yang dapat diuji misalnya dengan menggunakan metode analisis Q, di mana ini untuk memastikan bahwa hasilnya itu valid. Nah, yang kedua ada yang namanya homogenitas varians, di mana ini adalah asumsi yang penting yang mengatakan bahwa varians dari residual harus sama di seluruh kelompok yang kita bandingkan. Nah, jika terdapat asumsi yang berbeda, maka akan dapat mempengaruhi keakuratan estimasi dan signifikansi si statistiknya itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah asumsi linearitas. Asumsi ini adalah asumsi linearitas antara variabel kovariat itu dengan variabel dependen itu harus terpenuhi. Artinya, jika hubungan antara variabel kovariat dengan dependen itu harus sifatnya linear. Karena akan dicek apabila linear, maka akan mendapatkan hasil yang tepat dan tentunya akan tidak menimbulkan bias dalam estimasi efek perlakuan. Next berikutnya adalah next Bu Putri. Next berikutnya adalah langkah-langkah dalam
Oke, next berikutnya adalah model statistik ANCOVA. Nah, tadi kita sudah membahas tentang asumsi-asumsinya. Nah, sekarang kita akan menerapkan asumsi tersebut ke dalam model statistik ANCOVA-nya. Yang pertama adalah model statistik dua faktor. Nah, model statistik ANCOVA dua faktor ini kita gunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata antara kelompok yang dipengaruhi oleh dua variabel independen. Lalu kita akan juga mengontrol satu atau lebih variabel kovariatnya sehingga dapat memberikan estimasi yang akurat terhadap efek perlakuan. Kemudian dari model tersebut akan ada tuh interaksi antara kedua faktor yang independen tadi yang sudah dianalisis. Nah, kemudian kita akan lebih memahami bagaimana sih kombinasi dari kedua faktor tersebut dalam mempengaruhi variabel dependennya. Nah, kemudian juga kita akan tahu bagaimana variabel covariat itu berperan dalam hubungan antar variabel tersebut. Nah, untuk memastikan bahwa model statistik ini sesuai dengan asumsi yang sudah disebutkan tadi, kita harus memastikan dulu nih bahwa asumsi-asumsi dasar dari ANCOVA itu sudah terpenuhi, seperti misalnya tadi normalitas, residualnya, kemudian homogenitasnya, dan itu semua harus sudah terpenuhi dalam hasil analisis sehingga dapat kita interpretasikan hasilnya secara valid dan memberikan informasi yang berguna dalam penelitian ke depannya. Next berikutnya adalah langkah-langkah nih dalam melakukan ANCOVA. Setelah kita mengetahui asumsi dan prosesnya, maka langkah-langkah yang pertama adalah kita lakukan dulu yang namanya hipotesis. Jadi teman-teman kita lakukan dulu nih hipotesis penelitian yang jelas. Tentukan dulu apa variabel dependennya, apa variabel independennya, dan juga variabel covariatnya apa gitu ya yang akan kita teliti untuk memungkinkan semua variabel itu relevan. Kemudian setelah itu kita kumpulkan datanya dan lakukan asumsi-asumsi tadi gitu ya. Pastikan bahwa asumsi dasar dari ANCOVA itu sudah terpenuhi dari mulai normalitasnya, homogenitas variansnya, juga linearnya seperti itu untuk menjamin bahwa nanti hasilnya akan valid. Nah, yang terakhir kita lakukan yang namanya analisis. Setelah itu nanti kita interpretasikan hasil dari si analisis tersebut. Jadi setelah data-datanya lengkap dan asumsinya terpenuhi, maka yang terakhir kita lakukan adalah melakukan analisis menggunakan statistik, misalnya SPSS gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk dapat menarik kesimpulan dari hasilnya, lalu kita interpretasikan tentang bagaimana sih perlakuan pengaruh dari perlakuan interaksi tersebut antara faktor-faktor yang sudah kita akan teliti seperti itu. Next berikutnya. Nah, lalu kemudian kita akan lanjutkan dengan interpretasi hasil ANCOVA. Pertama, kita harus melihat dulu hasilnya dari nilai P-nya. Nah, dari hasil interpretasi hasil ANCOVA ini, P ini perlu kita perhatikan karena ini adalah hasil dari analisisnya. Jika P-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang kita bandingkan, dan itu akan menunjukkan adanya indikasi bahwa variabel independen itu memiliki atau berpengaruh terhadap variabel dependen secara nyata. Nah, yang berikutnya kita cek lagi nih, selain nilai P, ada juga yang namanya ukuran efek seperti partial eta squared yang juga perlu diperhatikan. Karena selain nilai P, partial eta squared juga memberikan informasi tentang seberapa besar sih proporsi variabilitas dalam variabel dependen itu dapat dijelaskan dengan variabel independen. Nah, setelah adanya kontrol dari variabel covariat. Sehingga ini menunjukkan ukuran efek yang lebih besar dapat menunjukkan pengaruh yang lebih kuat. Yang terakhir adalah kita melakukan analisis interaksi antara faktor-faktor independen. Nah, interaksi antar faktor-faktor independen juga perlu dianalisis karena independennya mungkin ada dua gitu ya, karena kan dua faktor gitu. Nah, jika terdapat interaksi yang signifikan, maka kita harus melakukan analisis kembali atau istilahnya adalah ada post hoc gitu ya. Kenapa? Untuk memahami bagaimana kombinasi dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi hasilnya. Nah, kenapa? Supaya dapat memahami betul-betul menambah wawasan kita dalam memberikan bagaimana sih dinamika antar variabel lebih dalam lagi seperti itu. Next yang berikutnya.
Nah, ini adalah contoh kasus ANCOVA. Tadi sebelumnya Bu Putri sudah menjelaskan sekilas tentang contoh kasus ANCOVA. Sekarang kita lihat contohnya adalah pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil ujian. Kalau kita menggunakan teori ANCOVA dua faktor ini atau uji statistiknya ANCOVA kepada apa namanya pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil ujian, nah ini dikatakan bahwa ANCOVA dua faktor ini dapat digunakan untuk menganalisis perbedaannya. Jadi perbedaan hasil ujian setiap mahasiswa tuh atau siswa kan beda-beda ya hasilnya gitu ya. Misalkan ada yang menggunakan dengan cara metode tradisional ataupun dengan menggunakan metode berbasis teknologi. Nah, tentunya di situ ada tuh namanya variabel kovariat. Nah, variabel kovariat inilah yang digunakan untuk mengontrol misalnya contohnya adalah tingkat kecerdasan dan juga latar belakang pendidikan. Nah, karena bisa jadi kedua faktor inilah yang membuat hasil dari ujian siswa itu berbeda. Yang kedua, contohnya adalah evaluasi efek dua jenis diet terhadap penurunan berat badan. Sebuah studi kesehatan itu kalau menerapkan ANCOVA dua faktor, itu dapat mengevaluasi efek dua jenis diet. Misalnya diet rendah karbohidrat dengan diet rendah lemak gitu ya, terhadap penurunan berat badan. Nah, dengan kita mengontrol adanya variabel kovariat itu, misalnya ada faktor seperti usia dan juga ada tingkat fisik peserta. Nah, itu dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas nih tentang kondisi masing-masing diet orang-orang tersebut. Yang terakhir adalah kita melihat dampak dari dua strategi yang berbeda penerapan iklan tentang penjualan produk. Ketika konteksnya pemasaran, maka ANCOVA dua faktor ini digunakan untuk melihat dampaknya. Kita menilai dua strategi yang berbeda ini terhadap penjualan produk. Apakah dengan adanya mengontrol variabel kovariat, misalnya seperti adanya waktu peluncuran waktu dan promosi yang sedang berlangsung, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam lagi tentang strategi mana yang lebih efektif yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan penjualan. Next, berikutnya. Nah, ini adalah ringkasan temuan ANCOVA. Di dalam ringkasan temuan ANCOVA, kita bisa melihat perbedaan yang signifikan antar kelompok perlakuan. Hasil dari analisis ANCOVA biasanya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan yang diuji dengan variabel kovariat yang dikontrol, di mana itu akan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan akurasi estimasi efek perlakuan terhadap variabel dependen. Nah, dari hasil ANCOVA tersebut akan muncul yang namanya interaksi antar faktor, di mana faktor independen ini dengan menggunakan model ANCOVA dua faktor dapat teridentifikasi, mengidentifikasikan misalnya ada pengaruh satu faktor dapat bervariasi tergantung pada level faktor lainnya. Kemudian yang berikutnya, temuan yang berikutnya menekankan pentingnya penggunaan ANCOVA dalam penelitian untuk mengontrol variabilitas yang tidak diinginkan. Sehingga harapannya hasil analisis yang diinterpretasikan itu dapat dengan lebih valid hasilnya dan memberikan dasar yang lebih kuat dalam mengambil keputusan berbasis data. Demikian dari kami. Oh ya, terakhir di sebagai penutup adalah teorinya tentang keterbatasan dan tantangan ANCOVA. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Aziz terkait dengan prakteknya. Nah, untuk keterbatasan ANCOVA dan tantangannya, setiap uji statistik pasti punya tantangan dan masing-masing keterbatasan. Yang pertama, jika kita menggunakan ANCOVA, itu tergantung dari asumsi. Asumsi-asumsi awal tadi yang sudah dijabarkan, itu semuanya harus terpenuhi dulu gitu. Nah, jika terjadi pelanggaran terhadap asumsi tersebut, maka kemungkinan besar dapat mengakibatkan hasil yang tidak valid seperti itu. Jadi, kita harus menerapkan dulu uji asumsi keseluruhan sebelum kita menggunakan atau menerapkan ANCOVA. Kemudian yang berikutnya adalah ketika menggunakan ANCOVA juga, kita harus memilih variabel kovariat itu yang tepat. Variabel kovariat yang tidak tepat atau tidak relevan itu tidak dapat diukur dengan baik ya, seperti itu. Karena akan menimbulkan bias gitu. Sehingga penting nih bagi kita tuh untuk melakukan analisis eksploratif dan mempertimbangkan teori-teori lain yang dasar untuk memilih variabel-variabel yang tepat seperti itu. Dan yang terakhir adalah ANCOVA itu bisa menjadi komponen
kompleks ketika kita berhadapan dengan interaksi antar variabel yang independen dan kovariat. Jadi kita harus bisa menginterpretasikan interaksi ini dengan hati-hati karena dapat mempengaruhi kesimpulan yang diambil dari analisis, dan jika tidak ditangani dengan benar maka akan berindikasi menyesatkan ya dari hasil ANCOVA tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Aziz terkait contoh praktek dari ANCOVA. Silakan Pak Aziz. Baik, terima kasih Bu Kania, Bu Putri yang sudah menjelaskan terkait analisis kovarian. Saya coba akan menjelaskan tentang bagaimana sih langkah ataupun analisis kovarian dengan variabel-variabel contoh kaitannya dengan data yang kelompok kami siapkan. Nah, nanti bagaimana sih hasilnya, dan ketika ada analisis kovarian dua faktor ini, siapa yang menjadi variabel kontrol, siapa yang menjadi variabel independen, dan siapa yang menjadi variabel dependen. Izin Bu Kania untuk saya share screen ya Bu ya. Oke, apakah sudah terlihat screen-nya Bu? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Oke, ini Bapak Ibu praktik terkait analisis kovarian. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Putri, Bu Kania bahwa analisis kovarian itu merupakan kolaborasi antara regresi dengan analisis uji beda. Di mana analisis uji beda itu menerangkan bagaimana data yang digunakan itu memiliki karakteristik ataupun perbedaan dari data yang digunakan. Misalnya tadi metode pembelajaran. Nah, setiap orang menggunakan metode pembelajaran misalkan tradisional ataupun metode pembelajaran yang modern. Itu artinya ini menggabungkan antara analisis uji beda dan analisis regresi yang disebut dengan analisis ANCOVA atau ANACOVA ya. Kemudian yang B ini yang perlu digarisbawahi bahwa analisis kovarian ini terdiri dari variabel bebas yang pengaruhnya terhadap variabel terikat, akan tetapi ada variabel kontrolnya di situ. Jadi misalkan tadi dijelaskan ketika independennya itu metode pembelajaran, kemudian Y-nya itu hasil nilainya, kemudian ada variabel kontrolnya di situ gitu. Variabel kontrolnya tadi disebutkan kalau tidak salah apa tadi Bu Putri untuk yang mengontrol tadi di variabel 4-nya itu Tingkat kecerdasan. Nah, tingkat kecerdasan misalkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana pengaruh independen terhadap Y itu, bagaimana apakah terkontrol dengan adanya tingkat kecerdasan yang dia gunakan. Ya, karena apa? Disebut uji beda itu tingkat kecerdasan seseorang itu berbeda-beda. Maka metode apa yang tepat dalam penggunaan pembelajaran sehingga hasilnya itu bisa maksimal. Kemudian yang C, analisis ANCOVA ini tentu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perlakuan terhadap suatu variabel dengan mengontrol variabel lain. Ini sama seperti poin B bahwa yang berskala datanya itu kuantitatif. Jadi analisis ANCOVA ini ada data kualinya, ada data kuantitatifnya. Akan tetapi data kualinya itu dicoba untuk dikategorikan akhirnya juga menjadi data kuantitatif. Contohnya ini variabel yang digunakan ada 3 ya. Jadi ANCOVA itu ada 3 yang digunakan. Variabel independen, ada variabel dependen, kemudian ada variabel kontrol yang disebut dengan variabel kovarian. Kemudian yang E, skala data yang digunakan dalam analisis uji ANCOVA itu data kuantitatif. Nah ini biasanya itu data dependennya dan data kontrolnya. Kemudian data kualitatifnya itu variabel independen. Kalau dalam praktek kami, ini saya menggunakan contohnya, kelompok 5 ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh jenis pekerjaan terhadap income penghasilan. Jadi ada 3 jenis pekerjaan di sini yang coba kami praktikan atau coba kami tampilkan. Ini ada 3 jenis pekerjaan. Yang pertama karyawan, yang kedua freelance, yang ketiga pengusaha. Nah, apakah terdapat perbedaan sih antar pengaruh jenis pekerjaan tersebut dengan dikontrol oleh jam kerja per bulan?
Nah, ini menjadi variabel kovariannya. Nah, ini jam kerja menjadi variabel kovariannya. Kemudian income atau penghasilan ini menjadi variabel dependennya. Kemudian jenis pekerjaan ini menjadi variabel independennya. Nah, ini ada 3 jenis. Nah, variabel jenis pekerjaan ini ada 3 jenis yang saya jelaskan tadi. Kemudian kami mengasih kode karyawan itu kami kodekan dengan kategori 1. Kemudian freelance kami kategorikan dengan kode 2. Kemudian pengusaha kita kategorikan dengan kode 3. Nah, variabel dependent yang tadi saya jelaskan di atas income. Variabel kontrolnya atau kovariannya jenis jam kerja per bulan. Ini skala datanya kuantitatif. Kemudian yang menjadi variabel kontrolnya itu jam kerja. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Nah, tujuannya apa atau hipotesanya? Apakah ada pengaruh secara signifikan antara jam kerja per bulan terhadap income? Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan income penghasilan atau penghasilan secara signifikan berdasarkan jenis pekerjaan dengan kontrolnya? Nah, ini jam kerja per bulan. Uji prasyaratnya tadi sudah dijelaskan sama Bu Kania, ada 3, normality menggunakan Shapiro-Wilk, kemudian ini prasyaratnya ya ketika nilai di atas 0,05 yang berarti data berdistribusi normal, dan sebaliknya ketika kurang berarti artinya data tidak berdistribusi normal. Kenapa menggunakan metode Shapiro-Wilk ini? Karena data sampelnya yang kami gunakan itu terbatas atau sedikit. Nah, kalau biasanya lebih dari 50 itu pakainya Kolmogorov. Kemudian yang kedua, asumsi yang harus terpenuhi sehingga hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak ada pengganggu. Artinya ketika memang data itu sudah terpenuhi asumsinya dari normalitas, homogenitas, ini juga prasyaratnya itu juga harus di atas 0,05. Yang dianggap data kelompoknya itu tidak berjauhan. Artinya data kuantitatifnya misalkan dari penghasilan itu ya tidak terlalu jauh sehingga dianggap tidak homogen. Nah, data yang baik itu harus menggambarkan homogen. Data baik harus menggambarkan bahwa data itu berdistribusi dengan normal. Kemudian uji linearitas ini juga menggambarkan bagaimana dilihatnya ini dari nilai signifikan deviation from linearity ini jika asumsinya juga sama. Ketika errornya di atas 0,05 maka menunjukkan terdapat hubungan yang linear. Artinya ketika X meningkat dapat Y akan mengikuti meningkat. Misalkan dengan variabel positif ketika jam kerja kita tambahkan, ketika kita jam kerjanya per bulan ada lembur, artinya income harus mengikuti dong. Ketika income tidak mengikuti berarti jam lembur kita itu tidak dibayarkan. Seperti itu. Nah, kriteria pengujiannya ini kovarian ini sama ya Bapak Ibu dengan regresi, artinya ketika nilai errornya itu di bawah 0,05 artinya bahwa ada perbedaan atau pengaruh secara signifikan. Ketika lebih artinya tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh yang signifikan. Artinya keputusan-keputusan dalam pengambilan statistik ini jangan kebalik. Ketika asumsi normality, homogen, linear itu harus di atas errornya. Tapi kalau untuk signifikan artinya errornya juga harus di bawah 5%. Kemudian ini hasilnya. Nah, tapi sebelum hasil ini saya coba menampilkan datanya. Bapak Ibu, ini datanya coba saya tampilkan. Ini coba saya tampilkan. Nah, ini data yang kami gunakan untuk simulasi. Ini contohnya ya, Bapak Ibu. Tadi saya jelaskan bahwa variabel independennya itu kategori jenis pekerjaannya dia. Ada 3 pekerjaan. Yang pertama karyawan, influencer, kemudian pengusaha. Ya. Kemudian kode 1 itu untuk karyawan. Kode 2 itu untuk influencer. Kode 3 untuk pengusaha. Kemudian ini income-nya, ini jam kerja per bulannya. Jadi sama. Ada masing-masing kriteria jenis pekerjaan itu ada income, ada jam kerja. Itu freelance juga
ada income, ada jam kerja. Pengusaha juga ada income, ada jam kerja. Kan tetapi dalam prakteknya ketika di statistik kita harus menggabungkan. Jadi digabung yang pertama kategorinya, ini contohnya di karyawan ini di atas sendiri kode 1, kemudian menyusul di bawahnya, untuk influencer kode 2, kemudian untuk pengusaha kode 3. Kemudian kalau ditampilkan di SPSS Bapak Ibu, nah ini seperti ini ya. Jika ditampilkan di SPSS, ini ada income 1, income 2, income 3. Kemudian ini data yang penggabungan tadi, jam kerja, jenis pekerjaan, sama income. Ini digabungkan. Kemudian dianalisis. Yang pertama ketika kita menganalisis, uji normality. Nah, uji normality itu yang diuji hanya variabel Y-nya, karena variabel lainnya ini menjadi variabel kategori. Nah, yang diuji Y-nya bisa dianalisis, kemudian deskriptif, kemudian explore, kemudian option, plot ya. Plotnya kita cek ini sudah tercentang, kemudian lalu ini outlier tidak perlu. Dan lalu ini tadi di oke ya. Kita masukkan misalkan analyze, deskriptif, explore, kita masukkan income-nya, plot, histogram, normality, ini kita centang, kemudian lalu kita continue, kita oke-kan. Nah, kemudian yang muncul tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk normalitinya itu syaratnya Shapiro-Wilk tadi di atas 0,05. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk asumsi normality ini telah terpenuhi. Artinya data ini berdistribusi secara normal. Asumsi pertama ini telah terpenuhi. Kemudian yang kedua kita pakai uji one way untuk melihat homogenitasnya. Syaratnya juga kalau fokusnya itu di ini ya, di basis of mean. Ini nilai signifikannya yang paling atas ini fokusnya. Akan tetapi ada teori lain yang melihatnya dari uji ANOVA-nya. Ini nilai signifikannya juga harus di atas 0,05. Nah, ini bisa ketika untuk menguji itu bisa diklik langsung di analyze, kemudian komparmin, kemudian uji one way. Nah, ini kemudian dimasukkan saja. Ini variabelnya. Kemudian lalu uji one way, kemudian masukkan jam kerjanya, kita kontrol, nah option homogenitasnya ini kita centang ya, dan lalu di oke. Nah, ini akan keluar hasilnya ini. Nah, jadi ini prasyaratnya, artinya data kita itu dari beberapa rata-rata tadi yang kita simulasikan itu datanya homogen, artinya tidak terjadi perbedaan yang sangat jauh terkait data yang kita gunakan tadi. Kemudian yang terakhir untuk uji asumsi ini kita uji linearitasnya ya. Linearitasnya tadi di analyze, kemudian general linear, univariate, kemudian kita masukkan univariate, kita masukkan datanya misalkan di income ini di dependent, jenis pekerjaan ini berarti ke jenis pekerjaan ke fix, kemudian jam kerjanya ke covarian. Nah, ini lalu kita oke-kan. Nah, nanti akan muncul linearitasnya ini kalau fokusnya ke deviation from linearity ya, Bapak Ibu. Artinya ke linearity ini jika di atas 0,05 artinya
hubungan antara X ke Y itu linier, artinya ketika terjadi peningkatan pada X, maka juga akan linier terhadap variabel Y-nya. Gitu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir ini uji kovariannya tadi ya. Kovariannya tadi kita klikkan ini, analyze. Ini sama tadi, kita masukkan semuanya, nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, ini hasil dari analisis kovarian Bapak Ibu. Nah, ini analisis kovarian di mana hasilnya itu kurang lebih sama kayak regresi. Di sini yang kita fokuskan pada jam kerja sama jenis pekerjaan. Nah, ini yang kita simulasikan datanya memiliki pengaruh signifikan semua ya Bapak Ibu. Bahwa jam kerja itu memiliki pengaruh yang signifikan karena nilainya di bawah 0,05. Nilainya 0,004. Artinya apa? Artinya jam kerja ini berpengaruh signifikan terhadap income. Nah, ini nanti interpretasinya coba saya tampilkan. Kemudian jenis pekerjaan juga nilainya lebih besar dibandingkan pengaruhnya dari jam kerja. Artinya nilai F-nya ini lebih besar. Ini nilainya 0,00 juga kurang dari 0,05. Nah, ini analisis hasilnya. Nilai signifikan sebesar 0,004 ini dari jam kerja. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan jam kerja per bulan terhadap income. Artinya orang bekerja itu ketika ada variabel kovarian ini sebagai variabel kontrolnya, ini ketika jam kerjanya ditingkatkan dalam pekerjaan dia per bulannya atau misalkan ada lembur dan lain sebagainya, ini sebagai variabel kovariannya ini memiliki efek bahwa ketika jam kerjanya ditingkatkan tentu akan meningkatkan income. Kemudian yang pengaruh kedua ini jenis pekerjaan. Dari jenis pekerjaan 3 tadi ada karyawan, kemudian ada influencer, kemudian yang terakhir tadi ada pengusaha. Ini pengaruhnya signifikan juga, kurang dari 0,05. Nilai tersebut menggambarkan bahwa ada perbedaan income penghasilan secara signifikan berdasarkan jenis pekerjaan. Artinya dari 3 jenis pekerjaan tadi, ketika kita analisis kovarian tadi, ada perbedaan loh orang-orang yang bekerja sebagai karyawan, walaupun memang secara nominal datanya jelas berbeda. Artinya tapi ketika dianalisis homogen tadi lolos homogennya, jadi dia datanya homogen. Tapi ada perbedaan dari 3 karakter pekerja tadi, ada perbedaan dari income yang didapatkan. Atau bisa diartikan bahwa jenis pekerjaan ini memberikan pengaruh secara signifikan terhadap income. Artinya dari pengaruh ini nih sebenarnya ada variabel kontrolnya, yaitu sebagai variabel kontrolnya itu jam kerja tadi. Jadi kesimpulannya bahwa dari 2 simulasi ini antara jam kerja terhadap income, kemudian ada jenis pekerjaan terhadap income itu sangat mempengaruhi income ataupun penghasilan per bulannya. Jadi kurang lebih praktek dari analisis kovarian Bapak Ibu itu artinya yang perlu digarisbawahi bahwa analisis kovarian itu penggabungan dari data rata-rata sama data kuantitatif atau data analisis regresi. Seperti itu mungkin hasil dari analisis kovarian. Saya kembalikan ke Bu. Terima kasih. Cukup ya Pak Aziz ya. Mangga Bu Putri mungkin di closing kali ya. Oke, terima kasih Pak Aziz Bukania. Kami selesai untuk mempresentasikan tentang ANCOVA 2 faktor ini. Terima kasih Prof, mohon arahan, mohon bimbingan terkait dengan materi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi
kita pribadi bertiga dan juga teman-teman yang lainnya. Mungkin kami akhiri saja, Bapak Ibu, Prof, mohon izin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kania, Bu Terima Putri, kasih. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Prof.